Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang hari ini KPK kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana tadi pagi kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa kemarin tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap satu pegawai pajak terkait dengan pengembangan dari perkara sebelumnya, yaitu perkara terdakwa Amin Prayitno Aksi dan kawan-kawan yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di awal pun kami sudah sampaikan bahwa penanganan perkara terkait dengan pemeriksaan perpajakan ini adalah sinergi antara Kementerian Keuangan dalam wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan KPK. Oleh karena itu siang hari ini di samping pimpinan KPK hadir, Pak Nur Buron, juga Pak Irjen Kementerian Keuangan, Pak Awan Nurmawanu, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan perkara ini, karena ini adalah perkara baru pengembangannya. Jadi siang hari ini akan diumumkan, tersangka dan juga kemudian dilakukan upaya paksa penahanan. Setelah itu nanti kami beri kesempatan teman-teman bertanya lebih lanjut dari perkara ini, termasuk juga nanti akan disampaikan dari Pak Irjen juga akan menyampaikan beberapa hal, dan teman-teman juga dipersilakan bertanya terkait dengan perkembangan mengenai perkara perpajakan ini. Baik, kami silakan Pak Nur Buron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan perkara dimaksud. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf saya buka untuk sinyal kalau pada hari ini, Kamis 11 November 2021, KPK mengumumkan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan apa saja yang dapat kami sampaikan? Pertama, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data serta mencermati fakta persidangan dalam perkara terdakwa Amin Prayitno dan kawan-kawan, serta ditemukannya adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada awal November 2021 ini dengan menetapkan tersangka sebagai berikut. Pertama, Saudara WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Pajak Bantaing Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021. Saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tenggara. Kedua, Saudara AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat fungsional pemeriksaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat 2. Sebelumnya, KPK dalam perkara yang sama juga telah menetapkan beberapa pihak, yaitu pertama Saudara Amin Prayitno Aji yang saat ini sedang
berlangsung pemeriksaannya, yaitu posisinya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016 sampai 2019. B. Saudara DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak. C. Saudara RAR, Konsultan Pajak. D. Saudara AIM, Konsultan Pajak. E. Saudara VL, Kuasa Wajib Pajak. Dan F. Saudara AS, Konsultan Pajak. Kronologis penangkapan: pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13 WITA, tim penyidik KPK mendatangi tersangka WR yang sedang berada di kantor di kota Makassar. Selanjutnya tim menangkap tersangka WR. Penangkapan ini dilakukan guna mempercepat proses penyidikan karena KPK menilai dalam proses penyidikan perkara pajak dimaksud tersangka WR tidak kooperatif. Kemudian setelah ditangkap, tersangka WR dibawa ke Polres Tabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan awal dari hari ini, yaitu tanggal 11 November 2021. Yang bersangkutan dibawa ke Jakarta dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Konstruksi perkara yaitu tersangka WR selaku supervisor tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan saudara AS atas perintah dan arahan khusus dari saudara Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 dan Dadan Ramdhani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan perpajakan untuk 3 wajib pajak, yaitu PT GMP untuk tahun pajak 2016, PT BPI untuk tahun pajak 2016, dan PT JB untuk tahun pajak 2016-2017. Dalam proses pemeriksaan 3 wajib pajak tersebut diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai perhitungan pajaknya tidak sebagaimana mestinya dan tentu memenuhi keinginan dari para wajib pajak dimaksud. Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani berupa: pertama, sekitar Januari sampai Februari 2018 dengan sejumlah keseluruhan sebesar 15 miliar diserahkan oleh saudara RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP. Kedua, sekitar pertengahan tahun 2018 sebesar 500.000 Singapura dolar yang diserahkan oleh saudara VL sebagai perwakilan PT BPI. Total komitmen sebesar Rp 25 miliar. Ketiga, sekitar Juli sampai September 2019 sebesar 3 juta Singapura dolar diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar 625.000 Singapura dolar. Selain itu, diduga tersangka WR juga menerima adanya pemberian sejumlah uang dari beberapa wajib pajak lainnya yang diduga sebagai perbuatan gratifikasi yang jumlah uangnya hingga saat ini masih kami terus dalami jumlahnya. Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan tanah dan bangunan milik tersangka WR di Kota Bandung yang diduga diperoleh dari penerimaan uang suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak. Atas perbuatannya, tersangka WR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 12 B besar
Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 11 November 2021 hari ini sampai dengan tanggal 30 November 2021 di Rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Agar tetap mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka untuk sementara dilakukan isolasi mandiri. Korupsi sektor pajak dengan modus mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi salah satu sebab target penerimaan negara pada sektor ini tidak mencapai. Padahal pajak punya peran penting untuk menyokong pembiayaan dan pembangunan nasional. Penyalahgunaan wewenang para penyelenggara negara demi keuntungan pribadi dan pihak-pihak tertentu telah mencederai kepercayaan masyarakat yang tetap patuh memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. KPK meminta kepada para pengelola keuangan negara, salah satu diantaranya adalah pengelolaan pajak, agar tidak lagi melakukan pemufakatan jahat dengan pihak-pihak lain sehingga mengkorupsi hak-hak negara. KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pada pemeriksa pajak, pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan para konsultan pajak agar melakukan hak dan kewajibannya dengan penuh integritas, bukan dengan menjanjikan atau memberi ataupun menerima suap, sebab pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama yang dipergunakan untuk pembangunan negara. Akan sangat merugikan bangsa dan negara jika penerimaan pajak direkayasa, disepakati untuk dikurangi untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami berharap kasus ini merupakan kasus terakhir dari adanya kong kali kong penyuapan agar meringankan kewajiban pajaknya dengan menyuap pada pegawai pajak. Itu yang kami harapkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Nurul yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan maksud yang pada pokoknya bahwa KPK mengumumkan 2 tersangka baru, ya, yaitu WR dan AS. Hari ini dilakukan penahanan terhadap WR dengan pasal suap dan gratifikasi. Baik, selanjutnya kami silakan Pak Irjen Kemenlu, Pak Awan Nurmawano untuk menyampaikan beberapa hal. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak Zulkifli yang kami hormati pimpinan Pak Nur Gufron, Pak Deputi, Pak Karyator, teman-teman media. Jadi sehubungan dengan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP oleh KPK, dengan ini dapat kami sampaikan hal seperti berikut. Yang pertama, penahanan oknum pegawai DJP yang berinisial WR bukan merupakan kasus baru. Jadi penahanan ini merupakan kelanjutan proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus Angin Bariman. WR telah diumumkan sebagai tersangka sejak 4 November tahun 2021. Selain penahanan WR ini juga KPK menetapkan pegawai DJP bernama AS sebagai tersangka. Kami tentunya sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkan oknum pegawai DJP sebagaimana hasil penyidikan KPK. Tentu Kementerian Keuangan tidak mentoleransi tindakan seperti ini yang sangat mengkhianati perjuangan perbaikan yang sedang dilakukan. Untuk itu, ini yang menjadi komitmen kami bahwa Kementerian Keuangan itu terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memberikan pelayanan kepastian hukum
kepada masyarakat untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan lebih baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh KPK dan unit internal Kementerian Keuangan dan Kepatuhan Internal DJP yang bekerja sama dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan mengungkap kasus dugaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP dengan memegang asas praduga tak bersalah. Jadi kami menghormati proses hukum yang berjalan dan akan terus bekerja sama dengan KPK dalam membersihkan Kementerian Keuangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi prinsipnya kami lakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, terutama dengan APH. Juga kami melakukan berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara fundamental di internal Kementerian Keuangan. Nah, terhadap adanya potensi penerimaan negara yang belum disetorkan, Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tim pemeriksa ini melibatkan, jadi ini tim gabungan, ada fungsional pemeriksa pajak, kemudian fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. KPK juga memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan ini. Kemudian kami menghimbau pada kesempatan ini kepada wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Jadi bayarlah pajak sesuai aturan. Pajak yang dibayarkan akan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pajak yang dibayarkan kas negara akan dimanfaatkan untuk membiayai APBN kita. Kalau sekarang salah satunya untuk membiayai vaksin COVID kepada seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, kami mengharapkan agar peran serta masyarakat untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang bersih dan integritas. Kami mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai DJP. Apabila terdapat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjanjikan kemudahan penggunaan kewajiban perpajakan yang imbal tertentu, segera laporkan melalui whistleblowing system Kementerian Keuangan di https www.y.kemenq.go.id atau melalui kirim pajak 1.500-200 atau email pengaduan@pajak.go.id. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awan, Pak Irjen Kementerian Keuangan yang menyampaikan beberapa hal. Kami silakan teman-teman untuk bertanya. Silakan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya ya terkait dengan perkara ini tentunya. Silakan. Satu. Ada lagi yang di belakang? Oke, satu dulu ya. Baik. Saya Chandra dari kamu tadi mau nanya ke Pak Irjen dulu pertama. Kalau nggak salah 2 bulan lagi itu bakal ada tax amnesty ya Pak. Nah, kalau dari Kemenkeu sendiri, bagaimana cara untuk mencegah adanya lobby-lobby tindakan korupsi kayak gini? Sedangkan tax amnesty itu biasanya dipakai untuk lobby mengurangi pajak gitu. Terus yang kedua, ini kan kasusnya udah lama Pak. Terus apakah Kemenkeu sudah menghitung berapa pajak pasti dari perusahaan-perusahaan yang sudah menyuap itu? Dan apakah perusahaannya itu sudah membayar atau mencicil atau melunasi pajak-pajak yang kurang itu Pak? Terus ini untuk KPK, ini kan tersangkanya pengembangan, sedangkan sebelumnya ada tersangka yang bagian penyuap itu belum ditahan. Nah itu kenapa? Kenapa duluan yang ini yang sebelumnya? Terus yang keempat, apakah upaya paksa penangkapan ini dilakukan karena si Pak Wawan ini berusaha kabur? Oke,
Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Oke Mas, Tio dari Jawa Pos. Kasus suap pajak ini sebenarnya menarik, tapi kurang menarik karena belum ada dari pihak perusahaan yang ditelusuri soal aliran uangnya, Pak. Jadi kita tahu kalau ada suap pasti harusnya tahu kan aliran uang itu dari mana atau minimal uang suap itu dari mana. Nah sejauh ini kita belum melihat gambaran jelas dari KPK ini keterlibatan perusahaan yang dibantu dalam hal pengurusan pajak ini. Terus kemudian apakah memang uang-uang yang dipakai untuk suap ini berasal dari perusahaan itu? Kalau kita lihat dari dakwaan jaksa itu kan sebenarnya ada sudah menyebut itu, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda KPK akan mengusut atau minimal setidaknya menelusuri apakah benar-benar uang itu dari perusahaan itu. Kita tahu kan Jodin, Baratama, terus kemudian GMP, terus Bank Panin ini kan perusahaan-perusahaan besar gitu Pak. Iya kan, artinya memang butuh mental besar ya Pak mungkin ya Pak. Ya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Tio. Ada lagi terakhir saya beri kesempatan satu orang penanya. Tidak ada, cukup ya, cukup mewakili teman-teman semuanya pertanyaannya. Baik. Kami silakan. Saya dulu. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Mas Chandra ya, Mas Chandra. Ini terkait dengan undang-undang HPP tax amnesty. Jadi kalau di HPP itu adalah pengungkapan sukarela ya, program pengungkapan sukarela. Jadi seperti yang kami sampaikan, prinsipnya Kementerian Keuangan itu juga tentunya Direktorat Jenderal Pajak itu berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu semua terus kita lakukan. Jadi kita di internal itu melakukan reformasi yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan PPS tadi di HPP itu kita juga sudah ada pengalaman. Jadi pengalaman tax amnesty kemarin ini dijadikan cermin kita untuk terus memperbaiki tata kelola kita ke depan. Nah, memang kami harapkan akan lebih baik lagi. Nah, itu satu. Nah, kemudian terkait dengan berapa pajak perusahaan terkait kasus. Nah, ini kami dapat sampaikan pada kesempatan ini memang proses pemeriksaannya, Mas Chandra, teman-teman sekalian, memang sedang dalam tahap penyelesaian. Jadi memang belum bisa kami sampaikan, tapi sedang kami itu. Tapi proses pemeriksaan ulang, maksudnya pajak yang memang harus dibayar, itu kita tentu menggunakan atau bersama dengan data yang ada di proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih dari Mas Chandra dan satu dari mana? Jawa Pos Tio itu. Pertanyaannya, perkaranya ini melibatkan banyak pihak. Sebelumnya sudah ditetapkan tersangka, tetapi kok ini yang ditangkap dan kemudian ditahan lebih dahulu. Kami tegaskan di awal tadi, sudah kami tegaskan ini ya, bahwa karena saya bacakan ulang ini, kenapa ditangkap dan kemudian ditersangkakan. Penangkapan ini dilakukan guna mempercepat proses penyidikan karena KPK menilai dalam proses penyelesaian penyidikan perkara pajak dimaksud tersangka WR tidak kooperatif. Tidak kooperatifnya apa? Mungkin salah satunya bukan hanya kehadiran, tapi juga tentang keterangan-keterangannya yang tidak kemudian kooperatif. Itu kenapa kemudian ditangkap dan ditahan. Jadi kami sudah di depan kami jelaskan. Kedua pertanyaannya, suap ini melibatkan beberapa perusahaan, setidak-tidaknya 3 perusahaan menyuap agar kewajiban atau nilai pajaknya menjadi lebih rendah. Kenapa kemudian yang diproses baru petugas atau pegawai pajak, konsultan dan beberapa pihak kuasa dari perusahaan. Kami selalu kemudian strategi penyidikan kami memang kami dari hilir dulu ke hulu. Jadi kalau memungkinkan nanti bahwa para perusahaan ini
merupakan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana, tentu kami akan lebih lanjutkan ke sana. Tentu itu. Jadi prinsipnya kami mengalir. Karena pertanggungjawaban pidana korporasi itu kami tegakkan dengan prinsip bahwa jika kami pandang bahwa perbuatan pidana itu tidak hanya dilakukan oleh pegawai-pegawai perorangan sebagai person, sebagai orang per orang, tetapi dia digerakkan atau termotivasi atau keuntungannya untuk korporasi, maka kemudian pengembangan kasus tersebut bisa kemudian kami kembangkan kepada korporasi. Itu prinsip pemberantasan kami. Apakah kemudian akan ke sana? Tentu semuanya berproses sesuai dengan perolehan alat bukti yang kami sedang sidik ya. Maka kami selalu kemudian dari hilir ke naik ke atas. Itu yang kami laksanakan. Jadi prinsipnya sepanjang kalau kemudian memenuhi pertanggungjawaban korporasi, tentu pada korporasinya. Itu yang komitmen kami. Mungkin Pak Karyoto ada tambahan, kalau mungkin lebih teknis, tapi semuanya masih dari proses pengembangan. Kami lanjut. Terima kasih, saya melanjutkan dari Pak Buron. Sebenarnya rekan-rekan paham betul tentang bagaimana sistem perpajakan di Indonesia, dan mungkin kita mengingatkan kembali tahun 2010 siapa GT ya dulu, bagaimana caranya, modus-modusnya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Buron bahwa memang betul sebenarnya nanti malah apakah ini perilaku dari yang dominan, perilaku dari pemeriksa pajak dan konsultan pajak, atau siapa yang punya inisiatif lebih besar di sini? Itu sebagai salah satu motif tentunya. Dan kemarin juga kami sempat bincang-bincang dengan teman-teman dari perpajakan, makanya kembali digenjot ke belakang. Dan perpajakan ini bukan yang kedua, kalau tidak salah ini sudah yang ke-10 kali ya kalau nggak salah, atau mungkin bahkan lebih, terhadap oknum-oknum yang berlaku seperti ini. Apakah di luar tidak ada yang lain? Ya, nah ini juga kembali saya tadi selalu menyuarakan, ini sistem perpajakan di Indonesia itu kadang-kadang sulit sehingga harus menghayar konsultan pajak. Nah kalau orang sudah menghayar konsultan pajak, siapa yang bertanggung jawab? Ya, dia konsultan, badan hukum, mempunyai kewajiban memberikan jasa pencerahan dan bagaimana cara membayar pajak yang benar. Nah itu yang mungkin juga harus kami perhatikan juga di sini. Apakah itu betul-betul siapa yang punya inisiatif di dalam? Karena rekan-rekan tahu bukan hanya 3 yang terdetek memberikan. Apakah ini pola atau ini main satu-satu? Ya. Nah ini juga bahan dari kami, makanya kami secara proaktif, karena kita ingat bahwa perpajakan ini muncul, ya kasus perpajakan ini muncul, yang memberikan feeding adalah dari rekan-rekan Tisda itu di bawah dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, proaktif ya, kami bersyukur Ibu Menteri Keuangan bisa menemukan sendiri perkara penyakit di dalam, dan oleh kami kerjasamakan akhirnya muncullah kasus ini. Dan ini juga baik buat publik, pembelajaran. Ya, di setiap kota bagaimana seorang petugas pajak itu sangat minim jumlahnya dan harus memeriksa pajak yang jumlahnya mungkin ratusan ribu dan jutaan. Nah ini tentunya menjadi tantangan yang berat buat Menteri Keuangan, bagaimana cara memungut pajak yang benar dan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdaya guna untuk menghasilkan pajak yang betul-betul sesuai dengan prediksi dan target. Ya. Ini masih panjang tadi penjelasan dari Pak Nurban, masih sangat panjang. Nanti kita akan lihat siapa inisiator, siapa motifnya dan bagaimana lanjutannya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Tidak ada lagi ya. Ya. Saya ngerti ya, karena kita fokus dulu masalah saya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih.